Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap sehat dan tetap bahagia selalu. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran IPS tentang materi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai. Tema 4, subtema 2. Kalian dapat buka pada buku kalian halaman 60 ya. Pelajaran IPS. Nah, barang tambang yang banyak dimanfaatkan oleh manusia dan bagaimana cara pengolahan barang tersebut, ya. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu cara pengolahan barang tambang, ya. Yang A, pengolahan batu bara. Kalian masih ingat batu bara? Nah, batu bara itu berasal dari tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Ya, batu bara itu berasal dari tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Batu bara dapat diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Ya, batu bara juga bisa digunakan untuk memasak. Ya, nah itu batu baranya itu diolah menjadi briket. Ya, dibikin kotak-kotak. Ya, lalu sebagai pengganti bahan bakar, ya, bisa untuk memasak, ya. Nah, itu adalah kegunaan dari batu bara. Nah, yang B adalah pengolahan minyak bumi. Minyak bumi dapat diambil melalui pengeboran. Nah, di sini adalah gambar pengeboran minyak bumi di pelepasan pantai, ya, di lepas pantai, biasanya di daerah lepas pantai. Nah, minyak bumi ini dilakukan dengan pengeboran, ya, terus dengan menggunakan alat pengebor, ya, di kedalaman laut, di dasar laut, ya, sampai ke dasar laut. Nah, kandungan minyak bumi dapat berada di lepas pantai, ya. Nah, minyak bumi itu tidak semua pantai itu dapat menghasilkan minyak bumi. Nah, ada titik-titik tertentu, ya, titik-titik tertentu yang dapat atau menghasilkan minyak bumi, ya. Nah, untuk melihat apakah titik ini atau daerah sini adanya menghasilkan minyak bumi, itu memakai alat, ya, memakai alat pendeteksi, ya. Nah, hasil pengeboran adalah, ya, minyak hasil pengeboran yang adalah minyak mentah disuling atau diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, dan minyak tanah, ya. Nah, minyak bensin atau solar yang kita gunakan setiap hari, ya, untuk berkendara, untuk menggerakkan kendaraan mobil atau motor, itu berasal dari minyak bumi, ya. Nah, selanjutnya adalah yang C, pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang terpisah
dan memiliki ladang atau sumur sendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Itu adalah pengolahan gas alam, ya. Yang kita pakai gas, ya, untuk memasak itu termasuk dari gas alam juga, ya. Nah, yang D adalah pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam, masih dalam bentuk biji, ya. Barang tambang logam itu diambil juga dari alam, ya. Nah, dalam bentuk biji. Biji logam kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Biji logam itu diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Biji emas diolah menjadi aneka perhiasan, ya. Contohnya biji emas diolah menjadi aneka perhiasan emas yang wanita sering pakai, ya, misalnya cincin, kalung, gelang, ya, itu merupakan berasal dari biji emas, ya. Aluminium itu yang berupa yang ringan dan kuat, ya, digunakan untuk apa? Digunakan sebagai rangka pesawat terbang, ya. Aluminium itu banyak digunakan, ya, tetapi aluminium yang ringan, ya, digunakan sebagai rangka pesawat terbang atau sebagai untuk rumah yang atapnya, ya, itu biasanya pakai aluminium. Lalu baja, ya, baja itu digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api karena baja itu keras, ya, bentuknya keras, ya. Nah, digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api. Nah, besi juga berbentuk keras, ya, banyak digunakan sebagai pagar di rumah, ya. Nikel, nah, nikel itu digunakan untuk membuat sendok, ya. Nikel itu digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci, ya. Nah, ini yang ke-5 atau E, yaitu pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar pegunungan banyak ditemukan belerang, ya, tambang lodium, batu kapur, asbes, dan kaisit. Nah, itu adalah pengolahan mineral, ya. Nah, belerang itu banyak digunakan sebagai pupuk, ya, bahan bubuk mesiu, ya, bahan bubuk mesiu dan korek api, ya. Itu yang berasal dari belerang, ya. Ada juga untuk obat sakit kulit, ya. Belerang juga bisa digunakan untuk obat sakit kulit, ya. Nah, batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes digunakan untuk membuat atap rumah. Lodium banyak digunakan sebagai bahan peramu garam, dapur, dan obat, ya. Nah, ini adalah barang-barang yang berasal dari mineral, ya, contohnya. Nah, kemudian, ya, kita beralih ke pembelajaran 3, ya, beralih ke pembelajaran 3. Nah, di situ ada gambar perjalanan ikan dari mulai ditangkap nelayan, ya, ditangkap nelayan hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ya, tidak hanya dari daratan saja, ya, tidak hanya didapat dari daratan saja, tetapi juga
didapatkan dari laut, ya. Contohnya apa? Yaitu berbagai macam jenis ikan, ya, berbagai jenis ikan yang terdapat di dalam laut, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya berbagai jenis ikan itu yaitu contohnya ikan tongkol, ikan tuna, ya, ikan kerapu, ikan udang, ya, terus ikan salmon, ikan tenggiri, ya, ikan kembung, itu yang banyak yang dihasilkan dari jenis-jenis ikan yang dihasilkan dari laut. Untuk apa? Untuk dikonsumsi oleh manusia, ya. Nah, berbagai pekerjaan, ya, yang terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga dapat kita nikmati. Nah, ini adalah prosesnya. Yang pertama adalah, lihat di sini gambar, ya, nelayan menangkap ikan. Ya, yang pertama adalah nelayan menangkap ikan di laut. Lalu nelayan membawa hasil tangkapan ikannya ke pelelangan ikan, ya, ke pelelangan ikan. Biasanya dapat di tepi-tepi pantai, ya, pelelangan ikan. Lalu dari pelelangan ikan didistribusikan ke pasar-pasar, ya, atau ke kota, ya. Dari pelelangan ikan lalu didistribusikan ke kota-kota atau ke pasar. Nah, dari pasar, ya, di pasar itu dijual oleh penjual, ya. Di pasar dijual oleh penjual, lalu dibeli, ya, oleh konsumen. Nah, di rumah ibu memasak, lalu kalian memakannya, ya. Itu adalah ini adalah semacam rangkaian dari proses terjadinya perjalanan ikan dari mulai ditangkap sampai dari nelayan hingga ke konsumen, ya. Nah, di sini ada 2 kali penjual beli, ya, dijual beli ada 2 kali, yaitu di pelelangan ikan dan di pasar, ya. Kemudian adalah pembelajaran 4, ya. Pembelajaran 4 itu jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi, ya, jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan jasa. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Adalah pekerjaan yang menghasilkan barang yang digunakan orang lain. Contohnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Nah, ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua adalah pekerjaan menghasilkan jasa. Adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, ya, mengajar murid-muridnya, petugas kebersihan menyapu jalanan, ya, dokter memeriksa pasien, tukang cukur rambut, ya, mencukur rambut pelanggannya, polisi, ya, mengamankan keadaan, mengamankan jalanan, ya, mengamankan di lalu lintas, ya, mengamankan negara kesatuan kita, ya, negara kesatuan Indonesia itu, ya. Terus lalu supir, yang terakhir supir, ya, supir adalah jasanya itu mengantarkan penumpang, ya, mengantarkan penumpang untuk tujuan yang dituju, ya. Lalu selanjutnya adalah kegiatan ekonomi terdiri atas, ya, kegiatan ekonomi terdiri atas 3 macam, yaitu kegiatan produksi, ya. Yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
Contohnya, seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian.